Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaifalukum ayyuha at-tullab? Arjukum bi khairin insyaallah. Para siswa rahimani wa rahimakumullah, siswa kelas 9, ya semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari segala macam keburukan. Kita pada pertemuan kali ini akan melanjutkan pelajaran hadis yang alhamdulillah kita sudah sampai pada hadis ke-20 dari hadis Arba'in An-Nawawi. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa judul hadis kita dalam hadis yang ke-20? Judulnya adalah, seperti yang kita lihat, adalah pelihara rasa malu. Pelihara rasa malu. Kita hidup di zaman yang luar biasa, di mana medsos, di mana internet itu ada di setiap genggam kita, ya kan? Tidak ada anak sekarang yang tidak tahu akan internet. Yang itu semua ada dampak positif dan ada dampak negatif tentang rasa malu yang kita punya. Ada tuh sekalian kita baca teks hadisnya. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amir atau bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Dari Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Beliau dari kalangan Ansar, orang-orang yang tinggal di Madinah. Kemudian al-Badri, artinya apa al-Badri di sini? Beliau termasuk orang yang ikut perang Badar. Orang yang ikut perang Badar, ada sekalian, itu mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Dan namanya akan disematkan istilah al-Badri, yaitu al-Badri. Dan hanya perang Badar saja yang mempunyai, atau orang yang ikut perang Badar saja disematkan nama al-Badri. Perang-perang yang lain tidak ada. Contohnya Uhud, misalkan Uqbah bin Amir al-Ansari al-Uhudi, tidak ada. Hanya perang al-Badr aja yang disematkan nama nisbahnya di belakang, karena yang luar biasa. Kemudian beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Artinya apa? Baik. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian yang terdahulu yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka lakukanlah sekehendak hatimu, atau maka berbuatlah sesukamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya. Kita akan mengambil beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ke-20 ini. Yang pertama, pelajaran hadis yang pertama, malu adalah sifat terpuji. Apa? Malu adalah sifat yang terpuji. Tidak ada orang yang mengatakan tidak tahu malu itu adalah sifat yang terpuji. Tidak. Semua orang sepakat, orang yang fitrahnya masih lurus akan mengatakan orang yang memiliki rasa malu berarti ia terpuji. Sebaliknya, orang yang tidak punya rasa malu, nanti kita akan sebutkan contohnya, itu tidak terpuji alias tercela. Selain itu pula, rasa malu itu mempunyai keutamaan. Di antaranya sabda Rasulullah SAW adalah al-haya'u minal iman. Dalam lafaz lain Rasulullah mengatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah termasuk dari iman, atau malu termasuk cabang dari cabang keimanan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Demikian pula Rasulullah pernah mengatakan al-haya'u khairun kulluhu. Rasa malu itu semuanya adalah baik.
Wala ya'ti illa bi khairin, dan rasa malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Tentu malu yang positif yang akan kami jelaskan nanti. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada orang yang menghardik atau menasihati saudaranya, kamu jangan malu dong, kayak gini aja malu. Justru orang tersebut disalahkan oleh Nabi SAW. Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ininya apa? Peliharalah rasa malu. Kemudian pelajaran yang kedua, rasa malu yang terpuji itu apa? Rasa malu yang terpuji adalah rasa malu yang mendorong kita untuk berbuat kebaikan dan mencegah kita untuk berbuat kejelekan. Nah, dari sini kita bisa ambil banyak sekali contoh dalam kehidupan sehari-hari yang ternyata orang menganggap itu malu, ternyata itu bukan malu yang terpuji, justru malu yang tercela. Orang mau berbuat baik kok malu. Misalkan mau membaca, kita mau membaca Al-Quran, ketika menunggu antara azan dan iqamah membaca bawa Al-Quran, mungkin mau yang lain gak bawa Al-Quran, kita baca sendiri, malu. Itu bukan tempatnya. Kemudian kita mau bersedekah, mau ngasih orang, kok malu. Itu bukan tempatnya. Mau belajar, itu bukan tempatnya kalau malu. Mau sholat berjamaah di shaf pertama, di situ ternyata banyak orang tua, antum malu. Itu bukan tempatnya. Bukan tempatnya malu. Dan lain sebagainya. Antum mau berceramah, mau menyebar kebaikan, mau amar ma'ruf nahi munkar, kemudian malu, itu bukan malu yang terpuji, tapi malu yang tercela. Karena malu yang terpuji adalah malu yang mendorong kita untuk bisa berbuat kebaikan dan mendorong kita apa? Mencegah kita untuk berbuat kejelekan. Sekarang, na'udzubillah, ada sebuah aplikasi yang antum semua tahu. Kita sebutkan aja mereknya, yaitu TikTok. TikTok ini banyak sekali yang digunakan untuk hal yang menghilangkan rasa malu. Banyak sekali perempuan-perempuan atau saudari-saudari kita muslimah di aplikasi tersebut bergaya ini, bergaya itu, yang itu notabene termasuk hal-hal yang dilihat tuh kurang kita bingung mengatakannya. Bukan kurang lagi, bahkan tidak sesuai dengan syar'i. Ya, seorang perempuan harusnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqarna fi buyutikunna kepada istri Rasulullah SAW, yaitu diamlah kalian di rumah. Artinya apa? Wanita semakin tertutup dengan rumahnya itu semakin baik. Bukan sekarang wanita di rumah, tertutup dengan rumah, tapi dia mengumbar melalui aplikasi, melalui internet. Semua ini akan mengundang mata-mata orang-orang yang mempunyai penyakit dalam hatinya untuk melihat dan menikmati keindahan tubuhnya. Sekarang, alhamdulillah, banyak sekali aplikasi yang bisa menghilangkan rasa malu. Seorang perempuan keluar tidak memakai kerudung, memakai baju yang membuka auratnya. Kemudian laki-laki yang tidak sholat jamaah pada rumahnya di masjid, semua orang-orang yang kurang rasa malunya. Dan ini yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga adalah rasa malu itu ada dua macam, aduh sekalian. Antum bisa golongkan, antum termasuk yang mana? Yang pertama adalah rasa malu yang bawaan. Antum dari bawaan lahir itu memang punya rasa malu. Antum mau mencuri mangga-mangga, malu lah kalau ketahuan. Antum mau berpenampilan, mungkin rambutnya mau diwarnain, antum malu. Antum mau kebut-kebutan, malu. Antum mau nongkrong sambil main gitar, mungkin di pinggir jalan, malu. Antum mau main game di depan rumah, malu. Itu malu yang baik. Kemudian yang kedua, malu yang diusahakan. Mungkin antum merasa bahwa diri antum itu rasa malunya masih kurang. Kok saya kalau mau melakukan apa aja, cuek-cuek aja ya. Mau pakai celana pendek keluar rumah kok cuek. Kemudian mau berkata kasar, mau berkata omongan yang jelek kok cuek. Itu harus belajar bagaimana memupuk rasa malu. Kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita lakukan, sehingga menimbulkan rasa malu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW pernah mengatakan, innamal ilmu bit ta'allum. Orang mau memperoleh ilmu, dia harus belajar. Demikian pula tadi, antum kalau masih kurang rasa malu, harus belajar adab-adab Islami dan diterapkan. Kemudian pelajaran yang berikutnya, yang keempat adalah jika di sini dalam lafaz hadis tersebut ada kata-kata jika kalian tidak malu.
Jika kalian tidak malu, maka lakukanlah, terserah kalian. Di sini ada dua arti. Jika tidak malu, maka lakukanlah. Ada dua arti. Yang pertama ada tuh sekalian, jika hal yang hendak engkau lakukan setelah antum berpikir nih, oh ternyata ini hal yang baik. Kalau antum memandang hal itu hal yang baik, maka lakukanlah. Ini, kalau antum memandang hal tersebut hal yang baik, maka lakukanlah. Yang kedua, arti yang kedua, bila engkau tidak memiliki rasa malu, maka engkau akan melakukan apa saja, baik buruk ataupun baik. Nih, kalau antum sudah tidak memiliki rasa malu, ini adalah kabar dari Rasulullah SAW. Kalau antum sudah tidak memiliki rasa malu, kalau orang sudah hilang rasa malunya, maka dia akan melakukan apa saja, karena sudah tidak ada benteng yang bisa mencegahnya. Baik, ini yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit bermanfaat. Kita akhiri. Ada tanya jawab bisa kita lanjutkan via chatting. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.